atau amal jelek. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iza kumtum, apabila engkau berdiri, ya, ai minal majlisi, dari majlis, mau berdiri dari majlis nih, ya. Majlis apa? Ai majlisin kana, majlis yang ada, fakulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau mau habis ngaji nih atau habis ngapain, duduk dari majlis nih, majlis ilmu kek, majlis zikir kek, jangan disebut majlis gibah ya Pak ya, itu jelek sebutnya. Majlis tempat ngomongin orang namanya majlis gibah, jangan nggak berbuat bismillah Pak, itu udah pekerjaannya udah salah. Itu ketika engkau bangun dari majlis atau paling majlis kana, majlis ilmu ini, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa faedahnya? Fa innan nasa, sesungguhnya manusia, iza tabukum, apabila ada orang-orang yang ingin menggibahkan kalian, membicarakan kejelekan kalian, yamna'uhumul malak anzalika, Allah akan mengirimkan malaikat yang mencegah orang lain untuk menggibahkan kita. Paham nggak? Ketika ada orang nih di mana-mana, maksudnya Pak mau ngejelekin kita, karena kita bangun dari majelis ini ngucapin bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, Allah mengirimkan malaikat untuk mencegah orang lain untuk menjelek-jelekan kita. Ya, paham kan? Jadi kita kalau dijelek-jelekin di mana-mana kan nggak tahu Pak. Tapi karena kita duduk bangun dari majelis ini, kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, orang yang tadinya mau ngejelek-jelekin kita, mau memfitnah kita, mau menghasut kita, mau menjatuhkan kita, enggak jadi. Ada malaikat yang mencegahnya. Jangan kalian gibahin orang ini. Udah baca bismillah dan sholawat sama Nabi. Itu maksudnya Pak. Kalau berdiri. Nah, terus kalau duduk gimana? Wa qala Nabi SAW, ini hadis terakhir tadi ya. Wa qala SAW, Nabi bersabda, iza jalastum majlisan, apabila kalian duduk, jalasa itu duduk. Iza jalastum, apabila kalian duduk majlisan, di suatu majlis. Majlis itu arti tempat duduk ya. Seperti masjidun, tempat sholat, musolah, tempat sholat. Ai majlisin kana, atau majlis yang ada seperti ini. Apa yang dibaca? Fakulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Pak, bacanya wasalam bukan wasalim. Ini gampangnya gini, kadang-kadang banyak teman terbalik Pak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, itu salah. Kalau wasolli berarti buntutnya wasalim. Kalau wasola itu wasolallah, buntutnya wasalam itu. Paham nggak? Kadang-kadang kita sering dengar tuh wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Salah. Harusnya wasalam, karena di depannya wasola. Kecuali soli wasalimu ala Muhammad, soli wasalim. Ya, ada kan baca soli wasalimu, berarti soli ujungnya pasti salim. Kalau sholat bacanya wasalam. Paham nggak ini Pak? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama, itu maksud saya. Kalau dibaca wasalima itu artinya di sononya harus soli. Itu wasolli ala nabi wasallimu taslima. Itu karena dibaca salim, karena di depannya baca soli. Karena ini wasallallahu wasolla, dan bersolawat Allah, siapa Allah, ala sayyidina Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan bersolawat Allah kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wasallama, dan memberikan salam. Fa innaman, ya, ketika orang itu duduk nih, ketika kita duduk baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innaman, maka sesungguhnya manusia fa'ala zalika, yang melakukan itu, yang mengucapkan tadi itu, kalau mau duduk, waqalallahu bihi malakan, Allah akan mewakili kepada kita yang duduk nih satu orang malaikat. Jadi udah ada wakilnya nih malaikat samping kita. Kalau duduknya ngucapin
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qalallahu bihi malakan. Allah telah mewakilkan satu orang malaikat di samping dia, ngapain? Yamna'uhu minal ghibati hatta la yagtabukum, yang mencegah malaikat ini kepada mereka yang menggibahkan orang tersebut, hatta la yagtabukum, sampai tidak ada orang yang membicarakan kejelekan dia atau menggibahkan mereka. Wa qad nazuma ba'du ahlul ilmi wa radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu ya Pak. Jadi di ujung hadis ini Rasulullah menyuruh kita ketika kita duduk baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu akan diwakilin satu orang malaikat yang tugasnya mencegah kepada orang lain mau menggibahkan kita. Terus kita duduk bangun dari majlis nih, bangun dari majlis sama baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu langsung malaikat yang mencegah orang untuk membicarakan kejelekan kita. Sama sebetulnya fungsinya. Malaikat-malaikat yang mencegah orang lain untuk membicarakan aib-aib kita. Karena aib itu dibuka nggak enak Pak. Kita ini aib kita ditutupi sama Allah semuanya. Semua manusia Allah menutupi satru uyubakum, menutupi semua aibnya. Tapi ketika Allah buka aibnya Pak, nggak laku sama nasi basi kita, iya kan? Makanya istagoltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum. Engkau sibuk mencari aib orang lain, membicarakan aib orang lain. Wa nabaztum uyubakum, tanpa sadar engkau telah menggadaikan aib kamu sendiri. Tanpa sadar engkau telah membuka aib kamu sendiri. Ketika engkau membuka aib orang lain, pada hakikatnya kita telah membuka aib kita sendiri. Itu di kitab Nasoihul Ibad itu ya. Istagoltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum. Engkau sibuk mencari-cari kejelekan orang lain, tanpa sadar engkau telah membuka aibmu sendiri. Oh begitu ya, iya ternyata dia kerjanya kayak gitu, begitu artinya ya kan. Nggak boleh Pak ya, mencari aib tuh nggak boleh. Dosanya apa kemarin? Dosanya gimana? Membuka aib atau menggibah itu asaddu minaz zina. Kan di pengajian saya ada tuh ya kan, satu lagi al-ghibatu asaddu minaz zina. Gibah itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Itu kan luar biasa Pak. Dosa yang lain gampang Pak, dosa zina aja kan berat ya, tapi itu kata Nabi asaddu minaz zina, lebih berat daripada zina. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Kalau di zina itu masih bisa diampuni sama Allah, tapi kalau dosa gibah harus minta maaf sama pelakunya itu. Dan dosa gibah itu Pak, 70 sholat yang udah diterima sama Allah ditarik, dikasih ini nih, saya ngomongin ente nih, langsung otomatis 70 sholat saya hilang sono. Kalau ada yang diterima sholat kita, kalau kagak gimana coba ya, kan sayang Pak. 70 sholat yang diterima sama Allah tuh langsung pindah tanpa dibilang-bilang dulu, enggak, langsung otomatis. Kalau otomatis namanya apa? Online ya, auto debit gitu kan. Kalau kita punya utang sama bank nih, kita ada tabungan, langsung pindah sendiri ke rekening bank itu, auto debit ya kan. Jadi sholat kita tuh auto debit pindah kepada orang yang kita gibahin Pak. 70 satu kali gibah, kalau sehari 10 kali 700. Sholat yang mana 700 yang diterima Allah? Belum tentu. Oh, terawih saya kan banyak, belum tentu ya kan. Terawih sebulan ya, belum tentu juga satu malam diterima sama Allah tuh sholat kita. Karena sholat kita berat sama ikhlas. Kan syaratnya sholat harus ikhlas, harus khusyuk, harus tenang, boro-boro tenang, boro-boro ikhlas, boro-boro khusyuk. Mana yang diterima? Nggak ada, ujung-ujungannya minus itu. Dan lagi kalau orang yang suka membuka aib itu Pak, dia udah minta maaf nih sama pelakunya, itu dia akan masuk surga paling terakhir. Orang lain udah masuk semua, padahal kan saya udah minta maaf sama dia itu ya. Kenapa saya masuk surga terakhir? Karena saking berat-beratnya dosa itu. Andai kata dia nggak minta maaf sama yang bersangkutan, masuk pertama ke neraka, dia yang orang pertama melebihi orang yang menyembah berhala, lebih masuk duluan dia. Tuh resikonya berat banget Pak. Makanya kalau bicara bab-bab gibah itu banyak banget sebetulnya Pak. Cuman kadang-kadang kita takutnya itu lagi yang diomongin, suka apa-apa. Jangan sampai kita ibadah merasa habis Pak. 70 sadasan ya, ini apa mengapa nih? Sadan ya, 70
sholat yang diterima sama Allah pindah auto debit, ya langsung pindah tuh, pindah. Kalau punya stok sholat yang banyak, kalau kagak gimana coba? Minus. Luar biasa. Setamat tawanya lucu kayak kuntilanak ya. Itu jadi kita harus jagalah ketika gini. Gimana caranya Ustadz kalau kita udah tahu gitu, kan kesian orang yang nggak tahu, ya kan, karena dia nggak belajar. Karena gini kita udahlah jangan ngomongin orang, gua kesian sama lo, ya kan, pahala lu habis, dosa nambah. Sholat lu habis, dosa nambah. Milih mana lu? Lu sholat tiap hari tuh, habis tuh 70 yang diterima. Lah kalau 5 waktu, 1 yang diterima berarti kan 7 bulan. Berapa kali tuh? 7 hari ya, 1 waktu tuh 5 kali sholat, 1 yang diterima sama Allah. Berarti kan seminggu sholatnya habis. Kita ambil, berarti kosong seminggu dia sholat dia. Kasih tahu, janganlah, nggak boleh ngomongin orang dosa. Sholat kita kesian, habis, pindah ke dia, enak dia mah nggak sholat di kebagian sholat kita kan gitu, ya. Makanya kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, kata Nabi. Kullu ummati, setiap umat saya yadkhuluna jannah, pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Kila ya Rasul, kila ditanya oleh sahabat, kila ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa maksudnya orang yang tidak mau itu? Man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepada saya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa yang berdurhaka, ason itu maksiat ya, berdurhaka kepada saya, disuruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh sholat nggak mau sholat, ya kan? Mau sholat perintah siapa? Perintah Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu masuk untuk ketemu Allah melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kita bisa beribadah tanpa adanya pintu dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kita bisa masuk ke surga tanpa melewati pintu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah menciptakan langit dan dunia ini karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi ini. Saking Allah adalah kekasih Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan bumi ini, langit dan bumi diciptakan karena Rasulullah, Pak. Jadi kalau pengen masuk surga itu harus melalui pintu Rasulullah. Banyak sholawat. Kata Nabi, jangan gibah, jangan hasud, jangan dengki, jangan marah, jangan. Ini mau kagak gibah tiap hari, berarti kan berlawanan tuh sama larangan Nabi. Dengki tiap saat, hasud apalagi, bohong apalagi. Jadi selalu yang dilarang sama Nabi kita tabrak. Kira-kira pantas nih kita masuk surga? Suruh sholat, kata Nabi sholat, nggak sholat. Suruh ngaji, kagak ngaji. Ini lo pengen masuk surga gitu. Ya, apa coba yang bakal masukin kita ke surga kalau bukan dari syafaat Nabi? Kata Nabi, gimana mau saya kasih syafaat, dia ngelawan mulu sama saya. Asoni itu artinya ngelawan, Pak, maksiat. Waman asoni faqad aba, maka barang siapa yang berdurhaka sama saya, faqad aba, maka dia sungguh-sungguh celaka, enggak pengen masuk surga. Gitu. Jadi kalau pengen masuk surga, ya udah taat aja sama Nabi. Kata Nabi sholat sunnah. Kata Nabi sholawat. Sholawat itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, shollu itu fil amr, Pak. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujubi. Asal dari kata perintah itu menunjukkan suatu hal yang wajib. Shollu alaihi, bersolawatlah engkau kepada Nabi. Wasallimu taslima. Jadi shollu itu fil amr, harus dilakukan. Perintah itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah. Wasallimu, dan mengucapkan salam taslima sebagai tanda penyerahan. Ini mah enggak. Jadi hukumnya wajib bersolawat, Pak. Bagusnya habis sholat tuh, Pak, 100 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, 100 kali sehari, 5 waktu berarti 500 kali. Rasul tahu, Pak. Ya Rasul, ini malaikat yang nganterin sholawat namanya siapa? Malaikat sayahin, Pak. Malaikat sayahin itu yang nganterin sholawatnya umat Nabi Muhammad kepada Rasul Shallallahu alaihi
wasallam tuh keliling nih malaikat nih tengah malam. Ada yang nyari ya tukang zikir, majlis zikir, ada yang malaikat itu yang keliling nyari yang majelis sholawat, ada yang malaikat nyari orang yang lagi baca Quran, macam-macam. Itu malaikat yang mencari orang bersolawat namanya malaikat sayyahin, ya. Itu jadi kalau kita rada kurang bagus ibadah kita, banyakin sholawat dengan harapan dapat syafaat atau pertolongan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Memang karena bersolawat kepada Nabi itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat apa itu? Al-Imran. Kul in kuntum tuhibbunallah, kul katakanlah kepadamu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ketika kalian mengikuti saya, yuhibbukumullah, maka akan dicintai kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni buat kalian dzunubakum, seluruh dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurun rahim. Apa itu ujungnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu bas apa? Ujungnya apa tadi itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya.